nonton, jangan lupa subscribe, like, and share. Penontonnya ini kayak jujur si kafe tuh mau nggak lupa. No, ini mas. Explore gelap gulita. Jinggot. Mang ton. Persiapan kabar Bang Udin ora ketok. Dipasangi mic. Gimana biasa? Iya. Ya sudah siapin HP ini. Oke. Sekawengan iki. Nggih. Bisa kawengan. Kowe madhep meneng kamar rene. Tamatan kedewan. Iki gitu aja. Iya. Artis delok Mbah, gak apa-apa Mbah. Woi. Bisa dikenali PT YouTube. PT YouTube. Nyantai mawon Mbak Mutin kali rok-rokan. Bakar sukun. Bersama Mas Farid sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana saya telah diberi kepercayaan, diberi amanah, diundang oleh warga Kawengan, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro. Kebetulan ini saya ada di suatu situs peninggalan budaya. Ini adalah pemakaman dari Mbah Sahdu, ya. Pemakaman dari Mbah Sahdu. Nah, ini dari warga ingin tahu sebenarnya beliau itu siapa, jati diri beliau semasa hidup itu siapa. Karena banyak dari anak cucu penduduk warga Kawengan di sini belum ada yang paham, Pak, ya? Belum ada yang paham. Ya, oh ya, sebelah saya ada Mbah Mudin, ya. Selaku pejabat Mbah Mudin. Pemuka agama di sini. Pemuka agama di Sakawengan. Di Sakawengan. Ngapunten, namanya sinten? Kalau Damri. Oh, Pak Damri. Mungkin bisa diceritakan sepengetahuan jenengan sejarah yang atau cerita dari Mbah Sahdu itu apa aja? Untuk sejarah yang lebih jelasnya sih, kalau saya pribadi belum begitu paham, karena seumuran saya lahir pun sudah ada ini. Jadi cuma cerita dari orang-orang tua, dan saya pernah tanya juga kepada juru kunci daripada makam Mbah Sahdu ini. Beliau pun tidak tahu persisnya seperti apa, karena beliau juga bukan asli orang Kawengan, kan begitu. Bukan asli orang Kawengan, juru kuncinya. Iya. Tapi secara garis besar mungkin ada cerita apa sejarahnya beliau ini? Untuk sejarah beliau, kata daripada itu Mbah juru kunci di sini. Namanya siapa? Mbah
Mbah Min, Mbah Min. terkenalnya Mbah Min. Untuk katanya Mbah Min, dulu ini perkarangan ini juga lebar karena beliau di sini tidak ada yang merawat, dia sukarela untuk merawat di sini, dan akhirnya pun pemakaman ini dipersempitkan seperti itu karena beliau juga kesibukan sebagai orang petani, jadinya waktunya untuk bersih-bersih sini kan tidak begitu lama kan untuk kalau tempatnya sempit kan gitu. Nah, untuk sejarahnya Mbah Sadu, kata dari cerita dari juru kuncinya, di sini ini katanya banyak orang yang mencari berkah kan gitu. Nah, di sini itu cocoknya berkahnya itu untuk memelihara sapi kan seperti itu. Mitosnya seperti itu. Ke sini membawa tali sapi itu bisa mencari berkah di sini. Ngaji di sini ngaji, ritualnya ngaji atau apa? Nah, ngaji atau apa saya nggak tahu, nggak sempat menanyakan seperti itu kan. Iya. Tapi untuk selain itu, untuk mencari berkah selain untuk peternakan sapi itu jarang terkabul kan seperti itu. Jadi di sini ada mitos bahwa seseorang ingin punya sapi banyak itu harus membawa tali sapi ke sini. Terus misalkan ini hajatnya terkabul, apa yang dilakukan? Itu biasanya orang yang mencari berkah sini membawa dadung sapi, itu nadarnya pasti mau potong sapi di sini kalau terkabul. Oh gitu. Dan di sini juga ada tempatnya untuk pemotongan sapi. Itu di bawah makam ini, di bawah gunung sini. Oh, ada tempatnya sendiri ya? Ada tempatnya sendiri. Kebanyakan seperti itu. Ya nanti mudah-mudahan kita diberi pencerahan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Sebenarnya yang minta nadar itu atau yang minta kayak gitu itu Mbah Sadu sendiri atau ada bangsa jin yang memanfaatkan atau mendompleng nama beliau? Ya, ya. Karena biasanya seperti itu. Ya. Mohon maaf mungkin kalau ada perkataan atau menyinggung keyakinan, ini hanya dari versi kami sendiri, bukan mewakili suatu kebenaran. Bukan mewakili suatu kebenaran. Sama-sama mencari. Terus ada cerita apa lagi dari sosok beliau semasa hidup? Mungkin dari cerita yang simpang siur di masyarakat. Katanya dulu kan Mbah Sadu itu bukan agama Islam. Oh, iya. Karena orang dulu itu kalau ke sini, ziarah di sini itu membakar dupa atau kemenyan. Karena namanya Mbah Bio Sadu katanya diambil dari kata ashadu kan seperti itu. Makanya orang sekarang itu menganggap Sadu adalah orang Islam seperti itu. Dan orang-orang atau anak-anak muda desa Kawengan seumur saya kan belum tahu persisnya seperti apa kan agamanya Mbah Sadu kan seperti itu. Mungkin terus nama aslinya Mbah Sadu siapa, terus yang ada di sini tuh makam siapa saja kan seperti itu. Oh ya, mudah-mudahan kita bisa menghadirkan sosok beliau, tapi bisa sih, cuma nggak kewenangan saya. Ini siapa tahu beliau bisa hadir. Udah langsung dimediasi. Yuk, monggo Kang Mediator. Beri Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan penjaga siluman, jin siluman atau penjaga yang di sini yang terkuat yang ada di makom ini, yang ada di sini. Dengan set Allah masuk terkuasai itu terus penuh, kuasai penuh Allah
proses penyelarasan. Yang masuk ini masih menjaga makom di sini dari versi gaibnya, menjaga dari versi gaibnya. Mungkin belum beliau sendiri yang hadir. Assalamualaikum. Belum Islam. Waalaikumsalam. Udah Muslim apa belum? Sampun. Golongan apa kamu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan jin Syahrin Nirwana, hamba minta jika di dalam ini berbohong, setiap perkataan yang berbohong maka akan terbakar. Allah. Jika berbohong terbakar. Kamu Muslim? Sampun. Bisa bahasa Indonesia, bisa berbicara bahasa manusia, berbicara bahasa Indonesia pun bagus. Ada apa? Kamu datang ke sini? Ini saya mewakili dari warga yang ada di Kawengan, mau menanyakan tentang perihal sejarah dari Mbah Syahdu ini, siapa beliau dulu, apakah tokoh agama ataukah tokoh lainnya atau pejuang. Nama beliau, kehidupan beliau, semuanya bukan sembarang untuk diceritakan. Oh gitu. Tugas kamu di sini apa? Siap pendamping beliau. Pendamping beliau atau Korin? Korin. Oh, Korin beliau. Ya kalau Korin Islam. Kamu siapa? Aku Kirago Jati. Dari mana? Dari Siturogo di balik. Bisa diceritakan sedikit gak? Beliau itu siapa? Tokoh agama atau tokoh apa? Iya. Tokoh agama. Dulu beliau tokoh agama. Nyebar agama di sini. Beliau bukan asli dari desa sini. Bukan asli dari desa sini. Yang membabat alas, yang ibaratnya membabat alas itu beliau atau ada tokoh lain? Ada tokoh lain. Oh, cuma beliau siarnya ke sini. Beliau salah satu murid. Murid siapa? Itu yang di bukit sana. Bukit mana? Udah Jabar. Iya. Dari Mbah Jabar ya. Semenjak ada orang sakti pelarian dari suaranya sedikit keras, semakin keras. Semua powernya pindah ke suara. Semenjak di situ ada pelarian orang sakti. Pelarian apa? Pelarian orang sakti. Yaitu yang disebut, yang dikenal Mbah
Beliau ini semenjak tahu langsung ikut mengabdi menjadi murid Mbah Jabar. Syekh Abdul Jabar. Jadi mungkin beliau dulu bisa non Islam atau kejawen atau beragama tauhid beragama kejawen ya, apa dulu Hindu. Beliau sudah Muslim. Enggak, sebelum ketemu Mbah Jabar. Hindu. Nah terus kamu yang Islamkan kamu siapa? Mbah Jabar sendiri atau siapa? Tentu saja beliau Mbah Jabar yang mengislamkan. Jadi yang mengislamkan Mbah Jabar. Hanya saja. Semakin keras suaranya, semakin keras. Semakin keras suaranya. Hanya saja penyebaran yang disampaikan beliau ini seperti dulu. Seperti apa? Seperti dulu Kanjeng Sunan Kalijogo. Jadi memadukan antara yang dulu kejawen sama Islam. Jadi beliau dakwahnya berkiblat pada Sunan Kalijogo. Bisa tahu nama beliau siapa sebenarnya? Mbah Syahdu itu siapa? Nama asli atau nama panggilan? Hanya nama panggilan. Ya Allah, meminta setiap ucapan dari jin siluman atau iblis yang di dalam jika berbuang terbakar. Itu hanya sebuah nama panggilan. Nama panggilan. Sebab beliau dulu semasa mengajarkan, menyebarkan agama, tutur kata beliau lembut. Dan bisa yang mendengarkan orang-orang sekitarnya itu merasa damai, sejuk. Sebab itu bagaikan ucapan beliau itu membawa kesatuan di sekitar orang. Membawa kedamaian. Syahdu. Dipanggil Mbah Syahdu. Banyaknya kan sakit terkuak terkait masalah sisilah, jadi anak putu itu jangan sampai salah kaprah kayak ini. Ya monggo napa? Mbah, terkait masalah terus khususnya warga Kawengan umpami nadar ngeluari napa sing dados unek-unek teng ati, perlu napa mboten Mbah terkait penyembelihan kambing ataupun sapi teng lokasi mriki? Itu hanya salah satu. Itu hanya salah satu cara warga mendapatkan keberkahan di sini. Dengan salah satunya dia mempunyai seekor sapi. Dengan adanya warga kesini berharap mendapatkan banyak keberkahan, mendapatkan banyak itu ternak sapinya. Jadi bukan ada dari perintah atau sebuah ikatan dari beliau, sama sekali tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya.
Ya berarti terus siapa yang menyebarkan mitos sapi tersebut, masalah sapi tersebut siapa? Adakah yang mendompleng nama beliau? Banyak di bawah sana, di luaran sini, Itu jin-jin fasik yang membisiki orang-orang di sini yang berziarah. Kebanyakan semuanya salah niat. semakin keras suaranya, semakin keras, semakin keras. Jadi warga yang kesini tidak murni mendoakan beliau ini, malah hanya ingin menuruti keinginan nafsunya saja. Ya Mbah, ini mau tanya lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini Mbah, di bawah sana kan ada 2 pohon besar yang ditebang. Tempat penyembelian sapi untuk meluari nadarnya orang-orang yang punya nadar di sini. Dan pohon besar itu kan mestinya ada penghuninya jin atau iblis. Dan kemana mereka sekarang? Yaitu semua warga yang di sini berziarah dibisikin supaya penyembelihan tempatnya di situ dan dijadikanlah pusat ataupun persembahan. Jadi istilahnya malah persembahan itu Salah kaprah. Seharusnya sih tempat suci untuk didoakan, bukan kok mendoakan malah meminta-minta. Terus gini Mbah, di sini tuh ada berapa makam Mbah? Dan siapa saja kalau memang ada banyak? Memang di sini ini ada makam. Ini salah satu pengabdi murid dari beliau Mbah Sahdu. Terus yang lainnya? Dan makam istri Mbah Sahdu juga ada di sini. Benar namanya Mbak Dewi. Dewi Sri, betul namanya Mbah Nyi Dewi. Nyi Dewi. Dewi atau Nyi Dewi, atau itu sebuah nama kiasan? Sri Dewi. Sri Dewi. Nyi Dewi. Dan apakah betul dulu Mbah Satu itu memang bermukim di sini atau memang makamnya di sini? Kalau memang makamnya pemukimannya nggak di sini, itu di mana? Dulu benar. Penyebarannya di sini berarti juga mungkin di sini. Maksudnya di sini tuh ini loh, di atas gunung. Di atas gunung atau ini di atau di bawah lereng gunung? bawah, agak ke bawah itu, sama kayak warga Kawengan. Di bawah lereng. Oh, bawah lereng. Dan itu sekitar tahun berapa Mbak? Mungkin masanya siapa? Masa kerajaan apa? Sesudah masa kerajaan sudah adanya itu orang-orang Belanda. Sausnya nek zaman Belanda sekitar 380-an tahun. 380, dan sedangkan Belanda di sini kan 350. Jadi baru awal-awalnya Belanda masuk di pribumi ini. Itu masa-masa beliau Mbah Sahdu. Jadi awal-awal
Terus begini Mbah, apakah masih ada petilasan Mbah Sadu atau barang-barang yang lain selain makam di sini? Iya, peninggalan. Peninggalan. Ada Di sebelah mana, Mbah? di lereng Juga itu nyata. nyata. Di lereng sebelah mana? Sebelah sini. Apa bangunan atau apa? Jelaskan. Maaf, saya tidak bisa menyebutkan. Maksudnya gini loh Mbah, kalau memang jelas itu wujud nyata, biar anak itu nggak sampai merusak situs Gitu. peninggalan itu sendiri gitu loh tujuannya. Bukan kok kita bertujuan jelek, tidak. Biar dirawat gitu loh, kalau memang nyata jelas. Di sini kan ada perwakilan dari pemerintah desa Mbah Mudin itu sendiri, nanti kan bisa ngasih tahu warga lain. Maksudnya tujuannya gitu Mbah, jangan sampai dirusak gitu loh. Kalau memang sudah tahu kalau itu memang peninggalan dari Mbah Sadu itu sendiri, mohon dijelaskan Mbah, bentuk atau wujudnya seperti kayak apa. Maaf, beliau tidak mengizinkan untuk dijelaskan. Terus begini Mbah, di sebelah timur kan ada gunung itu, dan itu menurut warga juga ada makam. Nah itu makam siapa Mbah? Itu makam sama seperti Mbah Sadu dulu menyebarkan agama di sana. Itu semasa hidupnya sama dengan Mbah Sadu Iya, tanpa nama. Tanpa nama, sudah gak terawat. Sing di gunung kita, gunung ki kan kadang kalau ono sing sering di Kadang wujudi wong tua nganggo selendangan apa namanya tas pandan. Apa iya betul Mbah, di gunung sebelah sini ada kalanya ada wujud seseorang tua pakaian seragam hitam-hitam pakai tas pandan, apa betul? iya ada. Atau itu Mbah Sadu sendiri sana? Bukan. Bukan. coba ceritakan silsilah Mbah Sadu Mbah, dari teman seperjuangannya itu siapa saja Mbah pada zaman dulu itu. Apa termasuk Wali Kidangan itu teman seperjuangan apa enggak? Kan biar jelas gitu loh. Ya salah satu seperjuangan beliau Mbah Sadu ya. Wali Kidangan. Terus siapa lagi Mbah? Sebenarnya ini sudah tidak diizinkan lagi dijelaskan. Maaf. Mungkin dari Mas Agus mungkin ada yang ditanyakan, monggo loh. Cah nom-nom ini. Terus gini Mbah, saya juga pernah mendengar cerita warga itu di sini itu ada pusaka-pusaka banyak peninggalan Mbah Sadu. Itu apakah benar Mbah? Kalau memang itu
Mbah Sadu mengharapkan anak cucunya untuk merawat, kita pun siap untuk merawatnya. Daripada diambil orang-orang yang nggak bertanggung jawab seperti itu loh Mbah. Sudah banyak yang mengambil. Salah satunya berwujud cincin. Manusia sendiri yang mengambil. Terus saya pernah dengar Mbah, katanya di sini ada orang yang mendapat satu buah keris ditancapkan di pohon jati situ. Apa itu termasuk senjata peninggalan Mbah Sadu, Mbah? Bukan. Bukan. Itu yang kemarin yang ceritakan orang dari luar Kawengan sini. Terus terkait masalah kepercayaan orang Kawengan sendiri, Mbah, teng mriki ini terus kan ada kayak kijang, terus kayak burung merak, apa ada hewan-hewan peliharaan yang bisa nyata hidup di alam nyata yang bisa dilihat anak cucu Kawengan sini, Mbah? Ya memang dulu semasa beliau Mbah Sadu banyak hewan-hewan di sekitar sini. Memang salah satunya dulu ada kijang juga merak. Tapi sekarang sudah banyak yang punah. Dan beliau Mbah Sadu juga sangat mencintai semua makhluk, salah satunya juga hewan ternak. Iya. Kalian tanya lagi. Pencahayaannya mulai meredup. Diakhiri. Ada pesan. Ya, pesan apa dari beliau? Tidak penting untuk mengetahui nama asli dari Mbah Sadu. Yang penting kalau memang benar-benar datang ke sini untuk mendoakan, diikhlaskan saja, ditata niatnya, tunjukkan hanya satu tujuan, sebutkan saja nama Mbah Sadu. Insya Allah itu menjadi keberkahan bagi beliau Mbah Sadu. Daripada kesini hanya ingin mendapatkan kesenangan nafsunya sendiri, itu malah menjadikan beliau tersiksa. Ya mudah-mudahan dengan adanya video ini warga sekitar bisa menata hatinya, ya Mbak. Ya cukup pesannya. Sudah. Sudah saya keluarkan karena pencahayaannya juga semakin meredup. Alhamdulillah takwa. Ya, alhamdulillah cukup sekian dari penelusuran kita dari tim Kerego Jati Majnun. Seperti tadi, sebenarnya Mbah Sadu itu dia seorang tokoh agama, penyiar agama, dan beliau
dan beliau itu sebenarnya menyembunyikan identitasnya karena takut atau mungkin tahu kalau orang di masa sekarang lebih suka atau meminta-minta waktu Jaro kesini ada tujuan tertentu. Beliau menyembunyikan identitas karena kebanyakan para kekasih Allah itu makamnya disembunyikan karena itu, karena takut diminta-minta sama orang, diminta kepentingan sama orang, karena seharusnya itu mendoakan, bukan mencari tujuan atau mencari keberkahan aja. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf sekali bila ada ucapan atau dari proses mediumisasi yang salah atau keliru, karena kami sendiri tidak mewakili suatu kebenaran, karena kebenaran yang mutlak itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tanam-tanam kan wis jelas no.